Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pemikiran kita. Mari berpikir bersama. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Meilani Anggi Susanti. Anda bisa memanggil Bu Mei, seperti itu ya. Saya akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia yang menyenangkan di kelas 11 ini. Seperti itu. Nah, untuk materi bahasa Indonesia kelas 11 sebenarnya ada beberapa materi yang sudah pernah kalian pelajari di SMP ataupun MTS ya. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teks prosedur. Ini sudah pernah kalian pelajari di SMP atau MTS kelas 8. Ada yang masih ingat? Apa sudah lupa? Oke, kalian setelah mempelajari teks prosedur harus bisa menguasai beberapa hal. Yang pertama, mengorganisasikan informasi, kemudian menganalisis struktur bagian, membandingkan dua teks prosedur, menyusun teks prosedur, dan menyunting teks prosedur. Nah, jadi kelima hal ini harus kalian kuasai sebagai syarat untuk kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya, KD selanjutnya, seperti itu ya. Kemudian, nah, apa sih teks prosedur? Ada yang tahu? Tentunya sudah tahu dong, kan di kelas 8 sudah pernah dipelajari, ya kan? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan atau membuat sesuatu. Perhatikan kata kunci, langkah-langkah secara lengkap dan sistematis. Jadi dalam teks prosedur, langkah-langkah yang ada harus sistematis. Karena dengan sistematis, maka tujuannya akan tercapai. Seperti itu ya. Nah, teks prosedur apakah sama dengan resep, kiat-kiat, trik, cara jitu, tips, petunjuk penggunaan, atau tutorial? Sama atau tidak? Nah, jawabnya adalah sama. Karena di dalam teks prosedur terdapat salah satu dari mereka ini. Seperti itu. Bisa resep, bisa kiat-kiat, tutorial. Itu adalah bagian dari teks prosedur dengan bentuk yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian, nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Karena sistematis tadi akan jadi tepat. Nah, kalau tidak sistematis bagaimana? Ya pastinya berantakan prosedur kalian. Tujuannya tidak akan tercapai gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Dapat berupa poin atau paragraf, tetapi Bu Mei lebih menyarankan kalian menggunakan poin-poin. Karena dengan poin-poin akan lebih memudahkan pembaca atau pendengar untuk dapat cepat memahami, seperti itu ya. Jadi kemampuan membaca scanningnya dapat dibantu dengan poin-poin, seperti itu. Kemudian menggunakan kalimat saran dan larangan, keduanya ini pasti ada dalam prosedur, nanti akan saya jelaskan di KD berikutnya ya. Disusun secara sistematis. Nah, syaratnya teks prosedur adalah sistematis dan mendetail. Kemudian, berisi informasi yang bersifat objektif. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Itu ya, cirinya ya. Kemudian, macam-macam teks prosedur. Ada dua. Yang pertama, teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana ini yang dulu pernah kalian pelajari di SMP atau MTS. Nah, sekarang karena kalian sudah SMA kelas 11, kalian akan mempelajari teks prosedur kompleks gitu ya. Nah, struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang. Nah, yang ini adalah contoh teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Tapi sebelumnya kita harus cari tahu dulu apa itu struktur tujuan. Nah, tujuan dalam teks prosedur berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh. Jadi tujuannya apa gitu ya. Kemudian langkah-langkah.
berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini tidak dapat diubah urutannya karena memang harus berurutan alias sistematis. Tidak boleh kalau tidak sistematis, itu ya. Kemudian struktur penegasan ulang berisi penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan, ya, atau yang telah diputuskan serta yang telah diuraikan pada kalimat sebelumnya. Nah, sekarang kita ke contoh teks prosedur sederhana. Bume di sini punya contoh teks prosedur sederhana memasak mie goreng instan. Tentunya kalian semua pernah melakukan ini gitu ya. Ada yang sehari bisa masak mie instan 3 kali gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau mie goreng instan kepopulerannya masih tergeser oleh mie samyang ya, yang terkenal yang mie pedes-pedes itu ya. Memasak mie goreng instan ini merupakan teks prosedur sederhana, bahkan di belakang bungkus mie goreng pun ada gitu ya. Sangat mudah sekali. Yang Bume beri warna biru ini judul, yang Bume beri warna merah ini adalah tujuan, yang warna hijau merupakan langkah-langkah. Cukup mudah kalau teks prosedur sederhana ya. Tetapi teks prosedur kompleks jangan dianggap teks prosedur yang sulit, tidak, tetapi lebih sedikit rumit untuk dilakukan gitu ya. Kita ke contoh teks prosedur kompleks. Nah, pengurusan iKTP atau KTP elektronik di Dispenduk Capil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Siapa yang pernah ke sana? Nah, mungkin yang sudah punya KTP pernah ke sana ya. Nah, ini adalah struktur tujuan, yang ini langkah-langkahnya, yang ini adalah penegasan ulang. Seperti itu. Perhatikan di sini strukturnya ada 3, ada penegasan ulang. Bedanya dengan yang sederhana tadi tidak mempunyai penegasan ulang, gitu ya. Tetapi kalau di kompleks itu wajib ada. Perhatikan pula ini langkah-langkahnya. Dari yang sederhana dan yang kompleks ini Bume masih konsisten menggunakan poin-poin, bukan paragraf. Tapi boleh saja kalau kita mau bikin prosedur yang langkah-langkahnya berupa paragraf ya tidak apa-apa, cuma Bume lebih menyarankan untuk poin-poin seperti itu ya. Nah, terima kasih kelas 11. Nah, semoga kesuksesan menyertai Anda. Nah, tugas berikutnya kalian harus bisa menganalisis struktur teks prosedur yang sudah Bume lampirkan di lembar kerja kalian ya. Kalian kerjakan, kemudian upload di Google Drive kalian dan tuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Seperti itu ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.